Halo teman-teman, selamat subuh ya. Ini udah tahun 2026 dan channel saya ini tuh udah 5 tahun nggak update video baru. Jadi untuk saya ingin membahas tentang komentar teman-teman mengenai hard disk dan storage lainnya di video tentang hard disk Sentinel tersebut. Ternyata mendapat 300 komentar dan mohon maaf banget. Ternyata saya nggak bisa balas satu karena keterbatasan waktu saya untuk ngecek tiap channel yang saya punya. Nah, di video kali ini tuh saya akan membahas ya kan, menjawab pertanyaan teman-teman lah ya tentang video tersebut yang berhubungan dengan storage, SSD maupun HDD. Yang pertama ini dari Restu Edukasi ya. SSD ternyata gampang rusak. Sebenarnya SSD itu nggak gampang rusak. Kalau lebih jujur, SSD dan HDD itu lebih gampang rusak SSD. Sorry, HDD. Kenapa? Karena dia punya piringan cakram. Jadi ketika dia itu piringan cakramnya itu mengalami eh, perputaran yang gagal seperti tiba-tiba mati listrik ataupun juga terjadi goncangan, terjatuh, itu bakal membuat piringannya itu terbesit atau tergores yang mengakibatkan data-data yang tersimpan dalam cakram tersebut atau sektor tersebut menjadi rusak. Makanya di HDD itu ada istilah bad sector. Dan SD itu dia tuh punya yang namanya TBW atau bahasanya itu batas tulisnya. Rata-rata SSD di era sekarang tuh sampai 50 hingga 60 TBW, itu juga untuk penggunaan sampai 10 tahun ya tentunya ya. Dan juga kecepatannya jelas akan turun kalau untuk SSD. Di komentar nomor 2 yaitu Ibnu Dewi Permana ya. SSD cepat turun health-nya bukan jadi patokan. Nah, ini menarik nih. Cepat turun health-nya bukan jadi waktu jadi patokan tapi writer tulisnya. Maksudnya RAID itu gimana? RAID itu data yang masuk ke SSD. Jadi gini, ketika Anda install game aplikasi, install di SSD, disitulah write terus tes Crystal Disk Max. Terlalu sering install aplikasi game itu akan membuat cepat turun. Laptop saya SSD udah health 0 sejak 1 tahun lalu. Sampai komen detik masih bersih tapi tidak untuk di write ya kan. Oke. Jadi setiap kita melakukan kegiatan di SD kita ya, kalau kita buka yang namanya Task Manager ya, di sini sebenarnya ada tuh disk. Nah, disk ini kalian ngelihat ya, ini ada saya punya dua SSD C dan D. Ketika dia melakukan proses write di sini, disitulah mau write mau read sama ya. Jadi nggak harus dia nge-read mulu, ngebaca mulu, baru dia dianggap nanti performanya bakal turun. Jadi mau kita buka aplikasi, mau kita install aplikasi, kita mindahin data dan lain-lain, pasti akan ada proses yang akan dilakukan di sana, dan proses itu mau apapun itu akan mengurangi bukan umur tapi kinerja dari SD kita. Karena kalau bagi saya umur akan tetap bagus ya, akan tetap jangka panjang. Hanya saja karena kita mengincar SD itu untuk kecepatan performa, jadi itu yang akan dikorbankan. Saya juga ini SD umur 300 hari sisa umur 0 tapi dipakai untuk deposit tapi hasilnya tidak tersimpan, perubahannya apakah masih bisa digunakan untuk menyimpan data. Ya, seperti yang banyak disampaikan oleh orang-orang juga. SSD itu rekomendasinya ya, bukan cocoknya. Rekomendasinya untuk sistem seperti kita install aplikasi, main game, dan sistem operasi kita. Kalau nyimpen data mungkin bisa ke cloud, bisa juga ke HDD atau juga beli hard disk eksternal. Karena apa? Untuk nyimpan itu akan mengorbankan TBW-nya dan itu akan mengurangi performa SSD hingga write-nya itu batas write-nya habis. Tapi kayaknya banyak SSD sekarang tuh batas write-nya tuh sangat tinggi ya. Bang, kok saya di fitur smartnya nggak ada tanda checklist atau warning ya? Kalau kayak gini seingat saya tuh format ya. Jadi di HDD itu dia ada format kayak gini ya, di formatnya itu dia ada format, ada NTFS, ada exFAT dan juga FAT32. Kalau harddisk saya yang exFAT itu kebetulan nggak ada checklist warningnya ya. Jadi kemungkinan itu di file sistemnya. Lalu komentar berikutnya, saya beli HDD bekas tapi kok power on time-nya 0 day 0 hours. Ini sepertinya kalau secara sistem Sentinel dia udah bermasalah ya, atau antara satu nggak kedetek, antara dua emang udah terlalu lama dipakai. Biasanya yang kayak gini tuh dia performanya naik turun. Contohnya ketika teman-teman itu mengcopy, mengcut atau lainnya, dia kecepatannya itu bakal naik turun, nggak statis saja. Apakah sekarang masih dipakai? Saya juga gitu, umur 300 hari, sisa umur 0 hari. Kebetulan saya nggak punya harddisk ya yang nolnya 0 hari ya kalau dicek di Sentinel. Ih, sama kayak punya saya. SZ
Soalnya turun jadi 99, sempat kaget gue kenapa, ternyata emang karena penggunaan ya, karena saya cek sana sini status juga masih perfect. Tapi agak heran ya, kalau SD kok cepet banget penurunan health-nya ketimbang yang HDD bisa satunya masih 100%. Kalau pengalaman saya pribadi ya, kalau SSD itu pasti turun terus ya. Ini juga mungkin sekarang SSD saya setelah 3 tahun pemakaian sisa 72% ya untuk C-nya ketika saya mulai beli ini laptop. Kalau HDD, kalau udah turun dia bakal turun terus. Jadi HDD saya tuh eksternal cukup banyak dan rata-rata tuh 100%. Tapi ketika ada HDD yang dia tuh udah 95, dia bakal turun terus seiring berkembangnya waktu. Bang nanya kalau health-nya 0, apa laptop ini masih bisa digunakan? Kalau HDD sebenarnya masih bisa digunakan ya, cuman datanya bakal banyak yang korup gitu. Jadi bisa digunakan bukan berarti nyaman digunakan. Oh, ini sempat saya balas nih. Kayaknya cuma paling sering ngadat-ngadatnya itu, ngadat-ngadat lah kalau istilah kitanya ya. PC saya sering nge-freeze nggak bisa diapa-apain. Nah, pas saya cek hard Sentinel health-nya 30%, apakah itu penyebab freeze? Soalnya betul itu penyebabnya. Karena saya udah pengalaman ya, saya sebelumnya punya SSHD di laptop ROG saya yang sebelumnya, saya pernah itu saya gunakan untuk jadi sistem. Ternyata itu bahasanya itu sering kayak nge-stuck sendiri, dan ketika saya cek Sentinel ternyata kesehatan itu 70%, itu terus turun. Saya juga nggak sadar ternyata itu nggak hanya ketika di sistem operasi, ketika saya main game dan lain-lain. Saya sadarnya ketika saya main game. Ketika kenapa setiap saya main game itu ada stuck-stuck kayak patah-patah gitulah gampangnya kita. Itu salah satu penyebabnya. Itu bisa juga dari storage-nya ya. Mungkin teman-teman bisa pantau di sini juga sih. Ketika melakukan kegiatan apapun ya. Ini juga lagi proses juga ini. Lalu berikutnya, harddisk Sentinel yang terbaru kayaknya ada bug. 3 harddisk saya perform 70%. Cek dengan HDD Sentinel terbaru, tapi kalau versi di bawah terlihat 100%, tapi kita harus saya jadikan internal, cek saja 100% yang terbaru. Hehe. Wah, ini saya kurang tahu nih kalau terjadi bug ya. Saya kayaknya belum merasakan hal itu. Kalau yang tanda tanya segitiga kuning itu gimana Mas? Itu kan yang Mas jelaskan baru yang centang dan X merah. Kalau yang segitiga kuning ya, segitiga kuning nanti mungkin saya belum dapat kasus seperti itu ya. Kalau saya dapat mungkin nanti bakal saya cari tahu gitu. Ini saya belum dapat kasus yang seperti ini. Saya beli HDD 1 TB dengan harga 350.000, dicek Sentinel performa 70%, health 94%. Aman gak sih Bang? Kalau HDD dengan performan 70, health 94, sebenarnya kalau performance ini nggak usah terlalu dipikirkan ya, karena performance itu turun itu bisa juga karena keseringan kepanasan dan lain-lain. Yang mungkin diperhatikan tuh lebih health ya, kesehatannya. Karena ketika kesehatannya itu udah mulai turun, dia akan turun terus. Itu pengalaman saya ketika menggunakan HDD ya. Terus ada keterangan lifetime rate 2,71 TB, itu maksud gimana? Lifetime rate-nya apakah nggak bisa dipakai saat ini kondisinya masih kosongan? Setahu saya sih lifetime rate itu sudah seberapa banyak dia melakukan penulisan ya di sistemnya. Ingat ini yang kedetek data sistem. Jadi mungkin sebenarnya bisa lebih besar daripada yang dipantau di Sentinel. Link download Sentinelnya Bang, karena Sentinel tuh kan tinggal buka aja ya. Di sini HDD Sentinel. Nah, ini ya tinggal download aja HDD Sentinel yang ini, yang versi 6.30, dan ya udah. Tapi harus dikasih tahu ini versi yang gratis ya. Kalau misalnya mau yang berbayar, kalian bisa bayar dengan harga yang berapa ya? Saya juga nggak tahu nih harganya berapa. Oh, ini sekitar nih $60 ya. $60 itu sekitar 900.000. Tapi lifetime, seumur hidup kalian pakainya. Bang, SSD Adata kondisi bekas 240 GB dengan channel 76% dan harga 160.000. Worth it nggak Bang? 240 GB ya. Kita berbicara tahun 2026 ya. Sekarang tuh SSD dan RAM dan komponen PC lainnya tuh lagi mahal. Jadi kayaknya kalau ini pertanyaannya buat sekarang itu worth it banget. Cuman karena di pertanyaan tahun kemarin jadi nggak worth it sama sekali. Mending beli baru aja. Ya Kak, mending yang baru maka sarannya. Nambah 100.000 dapat SD Vegan Platinum ya. Terima kasih yang telah saling berkomentar ya. Itu sangat membantu sekali teman-teman kita. Kalau performance-nya 70 dan health-nya 100, itu tandanya kenapa Kak? Apa tetap bagus? Performance 70 itu berarti SD kita sangat sering banget digunakan. Saking seringnya digunakan ya berarti write rate-nya udah banyak banget ya, TBW-nya udah sangat besar sekali. Sehingga
kecepatannya itu turun, performanya turun ya, tapi nggak usah dipedulikan. Yang penting itu adalah hal wajar karena mengingat SSD itu dia punya performa yang pasti bakal turun. Yang penting itu di health-nya, kesehatannya aja. Lebih baik performanya turun daripada kesehatannya turun, menurut saya di sana. Sudah ada jawaban belum Kak? Ketemu dalam seminggu tiba performanya turun dari 187 GB kawin paling SSD baru. Menurutku apapun statusnya usahakan punya backup data. Ya, terima kasih. Itu menurut saya penting ya. Karena di era kayak sekarang data itu sangat mahal. Jadi, kalau teman-teman punya cloud, yang penting-penting ya. Yang penting itu pasti kayak dokumen pekerjaan, foto-foto, dan lain-lain. Itu biasakan kita punya backupan gitu. Bang, gimana HDD bekas yang terjual di all shop itu bisa 100% Sentinel? Padahal itu bukan real Sentinel karena bekas. Boleh bagi ilmunya nggak Bang? Oh ya, ini hal yang apa ya, sering banget ya diomongin sama teman-teman saya di tongkrongan gitu. Kalau semua itu bisa kita manipulasi ya, nggak cuman hard disk, VGA pun bisa kita apa sih istilahnya itu yang dia sebenarnya GTX 210 di BIOS-nya GTX 1050. Ini kan cuma ngakal-ngakalin sistem ya. Jadi ini biasa dipakai untuk menipu buyer yang nggak tahu apa-apa. Ya ini pada akhirnya yang penting itu kita cek sendiri kesehatannya. Ini sering kelihatan nih. Jadi teman-teman tuh harus apa namanya ya, tanya baik-baik kalau beli bekas gitu. Perhatikan baik-baik. Kalau perlu nanti Sentinel di sana yang mereka cek sampai tempat kita cek lagi. Kadang ada perubahan karena di Sentinel itu bisa kita manipulasi angkanya. Tergantung Sentinel yang diinstal ke si seller gitu. Kita bandingkan juga dengan Sentinel Sentinel yang kita install di laptop atau PC kita. Kalau berbeda, kemungkinan ketika dia jual dan dia screenshot untuk kita, itu adalah data manipulasi. Permisi bang, saya punya kendala. Jadi kolom health SSD terbacanya berupa tanda tanya, bukan persentase. Nah, ini pernah kejadian. Ini kejadiannya kebetulan ke hard disk gua, hard disk saya gitu. Ini hard disknya ternyata mau mau rusak amsyong. Itu ada dua kemungkinan ya. Secara pengalaman saya, pertama hard disknya udah mulai kacau, jadi sering keluar masuk gitulah. Ini eksternal ya, kita berbicara hard disk eksternal. Kedua, kabelnya bermasalah atau hard disknya sudah umur. Umurnya itu adalah ketika saya masukkan, dia masuk, keluar masuk, atau gampangnya kalau kita colok lama banget kedeteknya, atau kadang nggak kedetek sama sekali. Atau kalau kedetek tuh ya untung-untungan. Berikutnya, dari Kans Wavir. Bang, cara hapus checklist hijau gimana ya? Padahal saya pakainya ekstrak dari flash disk, buka install tapi checklistnya nggak mau hilang. Cara hapus checklist hijaunya gimana ya? Aduh, ini saya kurang paham nih. Kurang paham nih. Oke, nanti bakal saya cari tahu ya maksudnya apa ya. PC juga ganti kali bang, terus di copy filenya yang baru. Kalau yang PC nambah gimana maksudnya? Juga ganti kali bang, terus di copy filenya ke yang baru. Kalau yang PC nambah gimana maksudnya? Maksudnya nih dari video yang di sini tuh PC itu kita bisa nambah banyak banget SSD atau HDD ya, tergantung bagaimana motherboard bisa batas motherboardnya. Beda dengan laptop yang kadang tuh hanya menyediakan di laptop yang mahal ya, 2 SSD dan 1 hard disk. Nah, 1 hard disk itu kayaknya saya jarang menemukan laptop yang bisa nampung 2 hard disk, tapi kalau 2 SSD itu di laptop gaming high end itu banyak banget. Dan biasanya juga kalau ada 2 SSD dia udah nggak ada lagi hard disknya. Apalagi di laptop gaming zaman sekarang ya, udah nggak ada hard disk lagi tuh slotnya. Ini mirip banget kayak punya aku dari Yudianto nih. Ini mirip banget kayak punya aku abis kena bad sector. Udah aku fix, statusnya di aplikasi Sentinel masih merah kesilang gitu. Nyebelin gak sih malah situ masih mending ke identifikasi 80%. Punya aku malah cuman 1%. Tulisannya kritikal. Cuman anehnya aku pakai normal-normal aja sih ada di sistemnya. Cuman ya itu aja ganggu sih satu silang merahnya. Menurut saya pribadi ya Yudianto, menurut keyakinan saya nih, sebagai tetap backup datanya dan tetap cek di Crystal Dixmax atau Mas Yudianto dicoba ya mindahin data dari hard disk itu mungkin ke SSD atau gimana gitu. Bagaimana apakah dia tuh speednya naik turun ataukah rata? Kalau emang rata aja mungkin masih oke.
Tapi kalau naik turun ya itu siap-siap aja. Lalu juga kalau bisa data yang di-copy untuk dummy-nya tuh data yang bergiga-giga lah, biar kita bisa ngelihat fluktuatifnya. SSD VC Pro 128 Hz 99%. Apakah layak untuk dibeli Om? Hertz 99% ya. Jujur aja ya, kalau saya sepengalaman kalau melihat HDD atau SSD yang health-nya nggak 100% itu kemungkinan bakal turun terus. Kemungkinan bakal turun terus ya. Jadi sebenarnya sih kurang saya rekomendasikan kalau boleh jujur ya. Saya beli HDD 1 second pemilik sebelumnya menggunakan untuk isi game ada sekitar 500 GB. Di awal tesnya saya cek Sentinel, hold 100%. Saya format itu HDD karena dipakai buat backup lalu diisi sekitar 300 GB. Proses transfer aman di sekitar 30 Mbps. Namun setelah selesai transfer, kesan harddisk langsung turun ke 9%. Saya coba recovery dengan HDD regenerator, hasilnya 600 bed sector dan 600 bare sector recover. Pertanyaannya, kenapa kesehatannya langsung turun deras seperti itu ya? Dan apakah HDD regenerator dapat diartikan bahwa kondisi realnya HDD masih aman digunakan? Pertama, saya juga menggunakan HDD regenerator. Terakhir kali itu saya coba versi 1.71. Di HDD saya, itu HDD-nya tuh silang ya, dia Sentinel pada saat itu. Dan ketika saya menggunakan HDD regenerator, yang berukuran HDD-nya tuh 2 TB, HDD eksternal ya, saya perlu waktu seharian untuk memperbaiki dan jumlah back sectornya tuh ada belasan ribu, mungkin sekitar 16.000. Dan yang awalnya silang ketika saya melakukan regenerator, hasilnya itu jadi kesehatannya 80%. Tetapi health 80% itu terus turun ternyata. Dan ketika saya regenerator lagi, ya yang terjadi adalah dia malah makin turun. Tapi paling enggak ketika saya melakukan regenerator, data-data yang di dalamnya ketika saya gunakan untuk copy-copy hal-hal yang ya data-data kayak bagi game, bagi film itu masih aman. Karena dari 2 TB itu mungkin yang sektornya bermasalah tidak sampai 10 giga. Jadi ketika kita memindahkan file itu dia akan memindahkan ke sektor yang masih bagus ya. Mungkin nanti di video berikutnya saya akan memberikan tutorial cara defragment hard disk kali ya. Karena ini mungkin penting banget bagi sebagian teman-teman gitu. Karena sekarang harddisk masih banyak yang pakai karena harganya murah. Tapi di 2026 sekarang semuanya lagi pada mahal. Ini lagi ada saling komennya dari Eddie Pence dan juga Mimpi Buruk ya. Saya mungkin lanjut ke komentar berikutnya karena wow, ini masih banyak sekali ternyata dan video ini ternyata ada 17 menit. Mungkin di sini saya akan lanjut ke part 2 aja ya. Sampai Muhammad Aziz ya. Saya Muhammad Aziz 146 nanti kita baca lagi. Thank you teman-teman. Terima kasih telah mampir.